Vokanesia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Dan pada obsesi kita kali ini adalah merupakan obsesi yang episode ke-9 ya. Dan ini masih berkaitan atau masih dalam rangkaian Pekan Hardiknas BBPPMPV Seni dan Budaya 2023 ya. Oke, seperti kita ketahui bersama Vokanesia bahwa Hari Pendidikan Nasional itu tidak terlepas dari peran Ki Hajar Dewantoro. Nah, sejauh mana sih ya Vokanesia itu hubungannya atau keterkaitannya, pasti pada penasaran dong ya. Oke, nah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Listio Hakris ya. Benar ya, Cak Lis biasa dipanggil ya, begitu ya. Cak Lis lebih ini ya, lebih enak dengan panggilan Cak Lis begitu ya, Cak Lis ya. Ya, Cak Lis ini Vokanesia merupakan dari Paguyuban Putra Wayah Pamong Taman Siswa. Oke, dan selain itu juga sebagai founder di Lab Sarisworo. Lab Sarisworo. Ya. Kemudian ada lagi juga kebetulan di bidang kajian dan pengembangan ajaran Ki Hajar Dewantoro di Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa. Wow, ternyata banyak sekali ya. RT RW. Sekretaris RW. Oke, Cak Lis gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, dan Vokanesia masih ada lagi ini narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Siapakah beliau? Ini dia Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya, Ibu Dr. Rada Sarjila MPD. Oke, apa kabar Ibu Jili? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Vika? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Masya Allah ini penampilannya keren loh Bu. Iya, hari ini spesial pokoknya. Spesial ya di dalam rangka ini Hardiknas ya, Pekan Hardiknas ya. Ini pakaiannya ini dari mana ini Bu? Dari saya dari saya dari kalau pakaiannya ini dari Makassar ya. Makassar ya, Bugis iya, ya. Oke, keren, cantik sekali ya. Oke, Ibu Sarjila dan juga Cak Listio ini sebelumnya kami mengucapkan makasih banget ya. Sudah berkenan hadir di sini di sela kesibukan Ibu Jili dan juga Cak Lis ya. Oke. Ya, di sini di podcast kita kali ini merupakan rangkaian dari Pekan Hardiknas BBPPMPV Seni dan Budaya nih ya. Nah ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tetap ada keterkaitan dengan Ki Hajar Dewantoro begitu ya. Baik, kita ke Ibu Sarjila dulu ya, Vokanesia. Menurut Ibu ini ya, untuk konsep Ki Hajar Dewantoro yang masih dipakai dalam pada masa sekarang ini yang seperti apa Ibu? Ya kalau masih dipakai ya, masih dipakai ya. Menurut saya dalam kita dalam pembelajaran ya, pendidikan di Indonesia itu justru kita harus melestarikan atau menerapkan ya konsep-konsep yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, seperti halnya bagaimana di dalam kurikulum Merdeka juga bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid gitu ya. Kemudian bakat minat ya, potensi anak itu harus yang dikembangkan. Ya, kemudian bagaimana sekolah itu sebagai taman ya Cak Lis ya. Taman itu kan sesuatu yang indah, menyenangkan gitu ya. Oke, kemudian juga pendidikan itu tidak membelenggu, tapi pendidikan itu yang memerdekakan. Ya, jadi banyak lagi ya Cak Lisiana. Cak Lis ini nanti yang lebih banyak menggali ya. Ada nanti sampai ke tumbuhnya konsep atau model pembelajaran Sariswara itu ya, Sarisworo nih kan iya gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau menurut Cak Lis sendiri ini ya gimana? Sementara kita kan tahu ya bahwa pendidikan budi pekerti, karakter itu merupakan sangat ditekankan betul ya oleh Ki Hajar Dewantoro. Mungkin Cak Lis bisa berbagi kepada Vokanesia semua yang saat ini menyaksikan begitu. Ya, kalau kita bicara pendidikan, konsepnya jelas long life ya. Di selama seumur hidup kita, dari mulai kecil kita lahir sampai ke dewasa. Tetapi ujung-ujungnya itu seperti apa toh yang dikehendaki Ki Hajar, itu nanti yang ingin kita coba sampaikan. Ternyata kan Ki Hajar sudah begitu detail sekali ya. Beliau membuat satu
tidak hanya sekedar gagasan ya, tapi memang sudah dipraktekkan. Ki Hajar sudah sejak dulu langsung mempraktekkan. Bahkan menurut kami di dalam penelitian itu beliau itu tidak membuat teori dulu, tapi justru mempraktekkan dulu, baru kemudian mencari teori rujukannya yang ternyata di luar negeri itu sudah banyak, tapi di Indonesia malah sudah dipakai sejak dulu. Nah ini yang menarik ya. Jadi jangan sampai kita nanti pada saat ini malah terjebak mengambil konsep-konsep luar. Padahal Ki Hajar sudah sejak lama merangkum itu dari luar itu, kemudian ternyata oleh nenek moyang kita sudah diterapkan. Maka kemudian beliau membuat rangkuman lah kira-kira itu dengan 4 sistem dalam pendidikan yang ditulis dalam bukunya itu. Kalau kita cermati dalam buku-buku dalam buku pendidikan, tulisan-tulisan beliau itu ada 4 sistem yang beliau munculkan, yang tadi tidak hanya sekedar gagasan tapi juga praktek. Yang pertama memang sistem Among. Ini sistem Among ini menjadi satu landasan. Kemudian yang 2 yaitu sistem Paguron. Kemudian yang ketiga sistem Trisentra. 2 ini adalah semacam ekosistem penunjang. Nah, ini bagaimana lingkungan dan sekitarnya keluarga itu ikut membantu ya. Karena long life ya, pendidikan itu seumur hidup, maka semuanya harus bersinkron. Kemudian yang terakhir yang kami lihat atau kami cermati sebagai implementasi dasarnya itu ada di sistem Sariswara yang dikenal dengan Sariswara. Nah, 4 sistem ini sebenarnya sudah cukup lengkap kalau kita memang, bahkan sekarang pun malah tidak justru ketinggalan zaman ya Bu Sarjila, tapi malah di negara-negara lain ternyata konsep yang sudah sejak 1922 itu dikonsepkan Ki Hajar itu malah sekarang menjadi acuan-acuan mereka. Bukannya justru mereka menjiplak ya, bukan mereka menjiplak dan kita menjiplak, tapi kesamaan itu ternyata Ki Hajar sudah berpikir sejak 1922 sampai di abad sekarang tuh ternyata masih sangat bisa dipakai dan gitu dipakai benar itu oleh teman-teman dari luar negeri. Kira-kira itu. Kira-kira seperti itu dah. Nah, mungkin dari ini masih berhubungan dengan konsep tadi untuk gagasan-gagasan dari Ki Hajar Dewantoro ya, yang sampai saat ini itu kan tadi sudah disampaikan yang diterapkan gitu. Mungkin ada yang lainnya juga yang sekiranya juga masih digunakan gitu. Ya, kalau yang menjadi acuan utama itu yang jelas dipakai sekarang yang mungkin kemudian muncul Merdeka Belajar itu ya yang disarikannya itu kan dari konsep sistem Among sebenarnya. Bagaimana sistem Among itu kalau kita ada beberapa definisi ya. Tapi ada satu definisi yang bagi saya itu puitis sekali definisinya Bu Sarjila. Jadi Ki Hajar itu menyebutkan apa tuh sistem Among? Sistem Among itu bahwa di dalam sistem ini kecerdasan itu hanyalah sekedar alat, lain tidak. Jadi kita pinter matematika, pinter IPA, pinter fisika itu alat saja. Yang utama apa? Yang utama adalah bunga yang kelak jadi buah. Ini kan puitis sekali ya. Nah, buahnya pendidikan apa? Ya, saya melanjutkan. Buahnya pendidikan adalah menjadi manusia yang memberi manfaat dan bisa menertibkan dirinya sendiri. Menertibkan dirinya sendiri itu kan sumbernya kemerdekaan. Kita kan sudah nggak butuh orang lagi untuk menertibkan. Jadi kalau orang sudah merdeka benar tuh perlu bangjo ya, perlu traffic light ya. Jadi pribadi yang merdeka gitu ya. Baik, dan ini kita ke Bu Jili. Ibu dari kegiatan sekarang ini kan di BPPMPV Seni dan Budaya itu kan berlangsung kegiatan Pekan Hardiknas 2023 gitu ya. Nah, kegiatan itu sendiri itu kan pasti ada tujuannya dong ya. Nah, untuk tujuan utamanya sendiri itu terkait dengan momentum Hari Pendidikan Nasional sendiri dengan konsep-konsep tadi seperti apa itu, Bu? Ya, terima kasih. Jadi tanggal 2 Mei diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional gitu ya. Dan kita kantor Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya juga tidak mau ketinggalan untuk merefleksikan apa yang telah diberikan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Artinya bahwa bagaimana kita mengembalikan memaknai pendidikan ini, yang itu diantaranya juga bagaimana kita bisa berinvestasi pada manusia ya, melalui pendidikan. Nah, ini yang besok tentu akan menjadi besok pagi itu akan menjadi
tema dari seminar kita. Ya, kita akan mengembalikan itu investasi pada manusia. Kemudian juga kita juga gelar seni siswa, ya gelar seni siswa pelajar. Ini ya kaitannya dengan ini Sarisworo ya. Ya, kita dekatinya dengan itu, kita mengapresiasi seni pelajar yang saat ini mungkin untuk tempat untuk dia bisa mengaktualisasikan diri gitu ya. Jadi mungkin butuh seperti kita, balai besar ini punya auditorium, punya panggung yang bisa mengapresiasi mereka. Dan selayaknya kita harus melakukan itu. Itu baru 2 ya. Kemudian juga kegiatan lain yang terkait dengan begini, kita dengan sharing dengan podcast gitu ya. Dengan podcast, dengan menghadirkan para narasumber ya yang ahli dalam bidang-bidang pendidikan tentunya. Dan juga kita tetap menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, karena dalam kegiatan ini kita tidak hanya dinas pendidikan, kita juga dari instansi-instansi UPT di kementerian ini yang ada di Jogja, kemudian juga dari instansi di Kediklatan yang asosiasi dari Profesi Widya Iswara Indonesia. Ini juga besok akan kita hadirkan bersama-sama dengan instansinya. Dan ini bagian dari bagaimana kita memaknai Hari Pendidikan itu. Karena kita kan bagaimana bangsa Indonesia itu bisa berkembang, bisa maju ya karena pendidikan. Gitu. Betul sekali. Oke. Baik, ini dan tadi sudah disampaikan sama Cak Alis juga ya tentang konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantoro, dan ini juga ada keterkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang saat ini sudah berlangsung di BBPPMPV Seni dan Budaya begitu, dan tadi sudah disampaikan juga sama Bu Jili tentang tujuan dari kegiatan ini. Baik, Ibu, kenapa dari BBPPMPV sendiri itu mengadakan kegiatan ini? Kalau sebelumnya kan dulu pernah ya ada kegiatan Pekan Pendidikan Jogja gitu kan. Itu dari UPT. Nah, ini kan khusus dari BBPPMPV Seni dan Budaya. Itu kenapa itu, Ibu? Iya, kita di daerah istimewa Yogyakarta, kebetulan BBPPMPV Seni dan Budaya ini merupakan salah satu UPT ya, Cak Lis ya. Kita sudah bertahun-tahun bekerja sama juga dengan Cak Lis. Dengan Putrawaya 2018 ya. 2018 itu mulai Pekan Pendidikan Jogja, kemudian 2019, 2020, 2021. Iya, terakhir kemarin ya. Terus kemudian ada pandemi Covid ya. Kita istirahat. Nah, bebarengan dengan itu ada beberapa perubahan-perubahan di UPT. Nah, kemudian salah satu motivasi kami jangan sampai momen Hardiknas itu kita lepas. Maka sebagai inisiatif dari salah satu UPT ini, istilahnya kami seni budaya sebagai salah satu UPT ini jangan sampai itu lepas, maka kita maknainya. Ya saat ini seni budaya bangkit. Seni budaya siap, bangkit ya. Seni budaya siap untuk berkolaborasi dengan berbagai UPT lah. Jadi kita yang gawangi gitu ya. Kembali lagi begitu, setelah kemarin sempat vakum juga ya Ibu ya. Biar tidak hilang gitu makna ataupun momen itu. Luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangannya, dan mudah-mudahan juga nanti kegiatan Pekan Hardiknas ini nanti berjalan dengan lancar di tahun 2003 ini, dan nanti kedepannya akan lebih semarak lagi pasti Ibu ya. Ya, kita sebagai kegiatan yang multi years. Kalau kemarin dari UPT ya, sekarang dari seni budaya tidaklah jadi masalah. Itu. Yang terpenting kegiatan di kita daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan juga Indonesia, kegiatan ini tetap kita laksanakan. Tetap dilaksanakan gitu. Ya. Ya, luar biasa sekali. Dan ini waktunya terbatas ya. Deh, ini nggak apa-apa, tapi tadi obrolan kita juga sudah luar biasa sekali. Vokanisnya juga akhirnya jadi ngerti tentang konsep-konsep Ki Hajar Dewantoro seperti apa, keterkaitannya dengan Hari Raya seperti apa tadi ya. Ini Ibu dan juga
Cak Lis ya. Oke, nah ini nanti sebelum kita closing itu berhubungan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro, mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh kita ke siapa dulu nih? Ke Cak Lis, ganti ke Cak Lis dulu ya. Nah, yang mau disampaikan kepada Vokanesia, silahkan. Baik ya, saya sempat membaca sambutan Mas Menteri itu ya, terkait 2 lembar saja itu yang, tapi cukup ringkas dan cukup menggelitik ya, sehingga memang kelanjutan dari program Merdeka Belajar itu sangat kita nantikan. Kemarin saya sempat di Instagramnya Mas itu dari Kemendikbud itu saya juga sempat kasih sedikit masukan. Ada dari 4 sistem yang kami sebutkan tadi, oke lah, yang ekosistem itu memang membutuhkan effort besar sekali. Sebenarnya semua kita membutuhkan usaha menggali lagi apa yang digagas Ki Hajar dan dipraktekkan. Tetapi yang praktek dasarnya yang di sistem Sarisworo itu sebenarnya kalau kita serap intinya itu justru di seni budayanya, di mana maka saya berkali-kali jawil Bu Jili ini juga, Bu, seni budaya itu cucuk lampah dari pendidikan budi pekerti, cucuk lampah dari pembentukan karakter. Maka kami mengharapkan teman-teman di Kemendikbud, Mas Menteri juga, atau mungkin teman-teman di Litbangnya menggali lagi potensi seni budaya yang diklopkan dengan pendidikan intelektual, sehingga muncul kan Sarisworo itu sebenarnya bagaimana mengklopkan 2 itu, sehingga pendidikan itu tidak hanya terjerumus di intelektual tapi juga olah rasa. Jadi kalau saya ngajari anak saya termasuk kebudayaan, kalau kita ngajari biasa dengan Ahmad membeli buah sejumlah sekian, kenapa Ahmad nggak kita ganti dengan Timonemas membeli buah sejumlah sekian. Ini hal-hal bagaimana kita menyerap budaya kita sendiri, itu diolah dalam posisi seni sastra ya, sumber seni sastra, kita olah kemudian kita dampingkan dengan olah intelektual tadi, sehingga kita tidak ketinggalan. Saya kira itu, monggo dicermati lagi tentang itu. Baik, terima kasih Cak Lis. Dan ke Ibu Jili, ini kita juga pengen berbagi tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini pesan moral yang mungkin ingin disampaikan Ibu kepada Vokanesia semuanya, silakan Ibu. Vokanesia, untuk apa sih yang harus kita lakukan ya terkait dengan Hari Pendidikan Nasional, kita yang jelas adalah penyadaran diri kita bahwa pendidikan itu penting. Nah, pendidikan itu tidak hanya intelektual, sama ini kita Alis. Pendidikan tidak hanya intelektual saja, tetapi kita juga bagaimana membangun karakter. Nah, salah satu bagaimana membangun karakter bangsa adalah pendekatannya dengan seni dan budaya. Nah, inilah kita ada inline dengan Sarisworo yang mungkin Cak Lis itu langsung ke lab Sarisworonya. Saya mengambil intisarinya bahwa dalam implementasi atau pembentukan karakter mendidik bangsa ini memang harus kita memunculkan dengan pendekatan-pendekatan seni dan budaya. Luar biasa sekali ya. Iya, itu tadi obrolan kita. Tapi sebelumnya boleh silakan diminum dulu. Silakan Bu Jili, silakan. Mari. Itu tadi obrolan kita, luar biasa. Cak Lis, terima kasih banget. Ibu Jili juga terima kasih banget untuk waktunya yang sudah berkenan hadir di sini tengah-tengah kesibukan ini, pastinya juga sangat sibuk ini Pak Cak Lis dan juga Ibu Jili. Dan Ibu Jili nanti habis ini juga ini masih banyak kegiatan juga ya. Melanjutkan rangkaian Hardiknas luar biasa. Keren ya Bu, mudah-mudahan aja nanti semuanya berjalan dengan lancar. Begitu ya Bu, sukses selalu. Amin. Dan ini terima kasih Cak Lis, Bu Jili, sehat selalu. Amin. Terima kasih banget sudah berkenan hadir di sini. Dan Vokanesia, demikian tadi obrolan kita bersama Cak Lis dan juga bersama dengan Ibu Jili di Obsesi Obrolan Seputar Vokasi episode ke-9. Saya Vika, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam obsesi.